Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pertemuan ketiga kali ini, kita akan membahas tentang mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Ada 5 hal yang berkaitan dengan unsur kebahasaan dalam penulisan surat lamaran pekerjaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penulisan surat lamaran harus menarik. Kenapa harus menarik? Supaya dapat memberikan sebuah kesan pertama yang baik dan menambah peluang untuk diterima menjadi karyawan. Jadi supaya ada kesan pertama yang baik dan menambah peluang, ya. Jadi harus menarik. Yang kedua, penulisan surat lamaran menggunakan bahasa yang baik dan benar. Tentunya dalam penulisan surat lamaran itu menggunakan bahasa formal, karena surat lamaran termasuk surat resmi, dan jangan menggunakan bahasa yang tidak formal dalam pembuatan surat resmi. Jadi harus menggunakan bahasa formal atau sesuai dengan KBBI. Yang ketiga, penulisan surat lamaran harus menggunakan kalimat efektif. Surat lamaran yang kamu buat hendaknya menggunakan kalimat yang efektif, sesuai tata bahasa dan mudah dipahami. Dengan kata lain, tidak bertele-tele, karena sebuah instansi atau perusahaan tidak menyukai surat lamaran yang bertele-tele. Jadi langsung ke intinya, jangan terlalu banyak basa-basinya. Yang keempat, penulisan surat lamaran mencantumkan tujuan dan alasan pelamar. Jadi alasan dan tujuannya itu dicantumkan. Kalian ingin bekerja di posisi sebagai apa. Yang terakhir, yang kelima, penulisan surat lamaran harus terbaca dan rapih. Nah, harus terbaca dan rapih. Otomatis di sini tulisan kalian itu dipertaruhkan, ya, supaya manajer atau yang membacanya itu bisa membaca tulisan kalian dan tulisannya rapi, tidak ada coretan dan tip X. Oke, paham ya? Selanjutnya, menyajikan sistematika dan isi surat lamaran pekerjaan. Sistematika dan isi surat lamaran pekerjaan disajikan dengan cara mencantumkan komponen berikut. Salah satunya adalah daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup memuat beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada data pribadi. Nah, di sini data pribadi itu terdapat ada 6, ya. Yang A, tentunya nama kalian, nama lengkap kalian. Yang B, kelahiran, tempat dan tanggal lahir. Yang C, jenis kelamin. Yang D, status perkawinan. Yang E, identitas
atau nomor EKTP atau SIM. Yang F, alamat. Adapun data lain seperti kewarganegaraan, suku bangsa, agama, tinggi badan, dan berat badan ditulis sesuai kebutuhan. Ya, jadi dalam daftar riwayat hidup itu memuat 6 komponen. Selanjutnya, yang kedua ada pendidikan. Hal-hal yang harus diperhatikan pada bagian pendidikan adalah sebagai berikut. Yang A, jika pada subjudul hanya ditulis pendidikan, urutan penulisannya dapat terbalik, dimulai dari pendidikan tertinggi sampai tingkat pendidikan yang paling rendah. Jadi, contohnya itu, misalnya kalian lulus sekolah atau lulus kuliah itu tahun 2019. Nah, jadi pendidikan yang paling tinggi dulu ya. Misalkan tahun 2019 lulus S1 manajemen di Universitas Gadjah Mada. Yang kedua, kalian tahun lulus SMK. SMK-nya tahun lulusnya berapa? Misalkan tahun lulusnya itu 2015 misalnya, atau 2018. Berarti tahun 2018 lulus SMK PGRI 1 Gantar. Terus kalian SMP kalian lulus tahun berapa? Disertakan dengan nama sekolah sampai dengan pendidikan terendah kalian ya. Yang B, jika pada subjudul ditulis riwayat pendidikan, urutan penulisannya harus dimulai dari pendidikan terendah, diikuti pendidikan yang lebih tinggi. Kalau yang pertama itu pendidikan yang tingkat paling tinggi dulu sampai tingkat paling rendah. Nah, yang B itu kebalikannya. Jadi tingkat terendah terlebih dahulu, kalian dari TK, SD, SMP, SMK sampai ke S1 atau mungkin S2 dan sebagainya. Jadi yang tingkat terendah terlebih dahulu ya. Yang C, jika pernah mengikuti pendidikan non-formal, selain pendidikan formal, ditulis pendidikan formal terlebih dahulu. Misalnya kalian pernah mengikuti les komputer atau les bahasa Inggris. Jadi nanti dituliskannya itu pendidikan formal terlebih dahulu ya. Yang D, jika pernah mengikuti pendidikan di luar negeri, tuliskan terlebih dahulu pendidikan dalam negeri. Jadi, kalau misalnya kalian itu kuliahnya di luar negeri sampai S3 misalnya. Jadi, yang ditulis itu pendidikan yang ada di dalam negeri terlebih dahulu. Yang ketiga, pengalaman kerja. Pengalaman kerja itu ditulis secara kronologis. Jadi dimulai menyebutkan kapan kalian bekerja. Misalkan kalian mulai bekerja tahun 2017 sampai dengan 2019 dan sebagainya. Menjabat sebagai apa, di perusahaan apa, sampai bekerja di mana. Yang keempat, keterangan lain.
Keterangan yang dapat dimasukkan ke dalam subjudul ini adalah keahlian khusus, misalnya kemampuan mengoperasikan Microsoft Office, Excel, penguasaan bahasa asing, dan lain-lainnya itu boleh ditulis di keterangan lain. Yang kelima, yang terakhir, referensi pribadi bisa juga tidak dicantumkan, ini hanya opsional saja. Referensi pribadi merupakan keterangan dari orang-orang tertentu tentang diri pelamar. Orang yang ditunjuk sebagai referensi untuk kepentingan melamar pekerjaan antara lain mantan atasan, mantan guru atau dosen, atau kolega. Orang-orang tersebut harus dapat menjelaskan profil pelamar dari sudut pandangnya sesuai posisi masing-masing, siapa pelamar, bagaimana kinerjanya, dan apa saja prestasinya. Ini opsional saja, kalau tidak ditulis juga tidak apa-apa. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Jika ada, komen di kolom komentar dan sertakan nama jelas kalian serta kelasnya, karena itu untuk absensi kalian. Kalau misalnya tidak absen di YouTube, berarti kalian tidak mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.